Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, brother side and sister side yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia, Masjid Agung Al-Azhar ini, untuk dan dalam rangka memohon kepada Allah agar Allah angkat derajat kita dimanapun posisi kita berada dengan cara menuntut ilmu. Sehingga setiap manusia berkewajiban untuk selalu menuntut ilmu. Dan ilmu inilah yang akan membedakan mana orang yang benar dan mana orang yang tidak benar. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Karena fitnah di masyarakat ini akan selalu mengelilingi orang-orang yang beriman. Sering kita bahas dan sering kita kaji bahwa setiap orang yang beriman itu pasti diuji. Tapi begitulah cara Allah mendatangkan kemuliaan. Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai satu kaum, Allah uji. Allah mencintai negeri ini, Allah mencintai bangsa Indonesia, maka ujian pun akan Allah berikan. Sehingga orang yang beriman akan tahu bahwa Islam itu merupakan solusi dalam hidup. Apa yang Islam tidak ajarkan, semua Islam ajarkan. Cuma mungkin sifat manusia yang buruk ini acap kali dimanfaatkan oleh syaitan untuk bisa menelantarkan mereka dari fitrah Allah ciptakan diri mereka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perjumpaan kali ini kita akan bahas tentang mulutmu berbisa. Mulutmu berbisa ini lebih dikaitkan tentang orang yang suka menggunjing. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang suka menggunjing hidupnya seperti lalat yang tidak hinggap kecuali di tempat yang kotor. Mulut ini corong hati. Kaitkan dengan yang pernah kita bahas. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu akan mewarnai hati kita. Maka yang keluar pun tergantung warna hati. Kalau yang kita lihat baik, yang kita dengar baik, hati baik, yang keluar pun baik. Tapi kalau seandainya yang kita lihat buruk, yang kita dengar buruk, maka hati pun buruk, yang keluar pun pasti berbisa. Sesuatu yang membahayakan. Karena bahasa mulut berbisa ini yang mematikan. Apa sih yang nggak bisa ditembus oleh suara dari mulut ini? Jujur, kalau senjata tajam mungkin fisik yang tersentuh. Tapi kalau mulut yang berbisa, hati yang kena. Ini belakangan ini kan banyak fitnah yang terjadi. Ketika kita tahu bahwa berapa banyak musuh-musuh negeri ini tidak menginginkan kalau negeri ini mulia dengan Islam. Ya, kalau dulu orang membela komunis pasti ditangkap. Kalau sekarang menghujat komunis, hati-hati ditangkap. Betul? Ini kan zaman sudah seperti itu, mau bilang apa? Ketika mengatakan yang hak dipandang sebagai ekstremis. Ketika menegakkan tauhid disamakan dengan Wahabi yang pernah tumbuh 300 tahun yang lalu. Ya. Orang menghujat, mencaci, memaki mudah mengatasnamakan sebuah kesalahan. Ini sangat disayangkan. Ini mengendurkan ukhuwah kita. Nah, mulut yang berbisa ini biasanya timbul karena kebodohan yang dia miliki. Tuba liman sagola aibuhu an uyubin nas, kata Rasul. Beruntunglah
orang yang sibuk dengan aib dirinya sendiri ketimbang aib orang lain. Zaman ini membuktikan kita ini dibikin pusing, di mana dipaksa murid untuk menjadi hakim buat para gurunya, umat dibikin nggak percaya sama para ulama, rakyat dibikin nggak yakin sama pemimpinnya. Zaman sudah kita masuki, di mana dengan mudahnya orang percaya dengan kemudahan yang Allah tawarkan berbentuk ilmu pengetahuan, sosial media. Tahulah musuh Islam tahu orang Islam sekarang banyakkan megang handphone ketimbang megang Quran. Tahu, maka ini dijadikan alat bantu buat merusak. Kalau dulu orang suruh baca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khubais, ketika masuk ke sebuah tempat yang jelas banyak kotoran yaitu WC. Ta'awuz ketika masuk pasar. Sekarang orang nggak usah masuk pasar, pasar di tangan. Makanya saya bilang kadang-kadang buka handphone sama masuk pasar doanya sama kali ya. Auzubillah gitu. Karena kita nggak perlu lagi masuk pasar. Kadang-kadang suka bingung sendiri. Lawang para sahabat yang dijamin sorga saja nggak pernah nggak baca Quran dalam satu hari. Kita siapa yang jamin masuk sorga? Sampai Quran nggak kesenggol udah 2 minggu. Coba mulai islah diri kita, karena bahasa Rasul itu aslih nafsak yasluh lakan nas. Aslih nafsak yasluh lakan nas. Islah dirimu, orang lain akan terislah, terkritisi. Kita nggak sibuk dengan aib orang, tapi aib diri kita. Karena orientasi hidup ini khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ini kan yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Ya apa artinya hidup kalau kita nggak bermanfaat buat orang lain? Cuma yang terjadi tidak. Ini dalam rangkaian beberapa hal yang dijelaskan oleh ulama penyebab-penyebab lemahnya iman. Karena cuma orang beriman yang bisa sabar dari ujian. Jadi kalau orang sampai nggak sabar, maaf, imannya lagi nggak betul. Kok imannya nggak bisa betul, Tat? Ya karena memang penyebabnya jelas. Nah yang kita bahas kali ini kan karena memang kita banyak menggunjing. Ini penyebab lemahnya iman. Kita sibuk dengan kekurangan orang. Oh paling asik nyari aib orang. Bukan bersyukur ketika orang punya kelebihan. Ustadz ceramah yang dicari salahnya. Ketika ada salah itu yang dipegang. Ulama berfatwa ketika salah, salah yang diingat, benar nggak diingat. Orang dicari salahnya. Subhanallah. Padahal ini bentuk kebodohan ketika orang sibuk dengan aib orang lain. Karena kadang-kadang ini semut di seberang lautan tampak, gajah di peluk mata nggak jelas. Tapi kalau buat orang beriman tidak. Kalaupun memang harus dia melihat semut di seberang lautan, demi Allah, dia akan pastikan gajah di depan mata lebih jelas ketimbang semut tersebut. Karena memang kadang-kadang kita juga nggak tahu kalau kita bakal tahu. Siapa sih yang tahu takdir kan nggak ada yang tahu. Andai bisa memilih kan begitu. Nggak ada yang tahu. Saya udah nggak mau tahu, Ustaz, cuma jadi tahu gimana. Nah ketika engkau tahu sebuah aib, bangkitkan dirimu sebagai seorang muslim yang sejati. Manusia mulia, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ini yang paling bermanfaat buat orang lain. Apa artinya hidup kalau nggak bermanfaat? Siapa orang yang bermanfaat? Orang yang berzikir sama Allah, orang yang banyak mengingat Allah, sehingga dia akan berkata ketika dia melihat kebaikan, dia akan menyimpulkan. Ketika melihat keburukan, dia akan tutupi keburukan tersebut. Karena dia tahu manfaat hidup ya seperti itu. Ujungnya dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka fakina adzabannar. Duhai Rabb yang menciptakan kami, tidak sia-sia semua kau ciptakan ini. Karena dia tahu, dia berfungsi, dia tahu ini manfaat, ini enggak manfaat. Tapi dia simpulkan. Bukan malah dia menggunjing. Ya taruh memang dia enggak sempurna, dia manusia. Karena jujur, sejak zaman dahulu kala, ketika orang-orang asing menjajah negeri kita, perbedaan sudah tampak. Inilah uniknya Indonesia berpulau-pulau. Tiap pulau punya adat yang berbeda. Ini yang membuat mereka nggak punya satu rumus buat menaklukkan Indonesia. Seperti pusingnya iblis
dengan orang-orang di Arab sana untuk mengajarkan kesyirikan. Putus asa setan udah. Dia nggak bisa bikin Arab berbuat syirik, nggak bakal bisa. Cara dia bagaimana untuk merusak Islam? Dia bikin fitnah di antara muslim untuk saling berkhilaf, saling berpecah belah. Padahal Allah sudah katakan wa ja'alnakum su'uban wa qabailan. Kami Allah telah menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, pasti berbeda. Cuma kan lita'arafu, untuk bersatu dengan apa? Islam. Setan masuk, Islam dibikin firqah. Walaupun nabinya sudah mengatakan bahwa hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Ini jalanmu yang lurus. Katakan ya Muhammad, ini jalanku yang lurus. Karena kebenaran gak berbilang, satu Islam. Mau di bumi manapun Islam bahasanya, karena Qur'annya baku. Inna dina indallahil Islam. Cuma di negeri kita akan dibuatlah Islam dengan firqah-firqahnya. Sehingga yang dibahas adalah ijtihad ustadz dan ulama di firqah tersebut, bukan Islamnya. Oh, paling gampang musuh-musuh Islam ini nyatet kesalahan orang-orang Islam. Hei, yang namanya manusia ini kan kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti punya salah, betul? Kita nggak usah cari salah orang, pasti ketemu lah, wong dia manusia. Nggak ada orang yang maksum. Makanya ketika orang memaksumkan diri dan keluarganya, hakikatnya dia membongkar aib dirinya sendiri. Di kita kan ini ada aliran yang mengatakan bahwa orang kalau sudah Islam, beriman, makin baik, makin benar, makin suci. Bahkan sebagian mengatakan ini resikonya memang Ustaz, kalau saya makin alim ini bisa menyatu dengan Tuhan. Bahasa Inggrisnya manunggali kaula Gusti. Jadi menyatu dengan Tuhan. Saya kadang-kadang kalau dengerin orang yang ngomong tentang masalah diri, kelompok, golongannya, pada hakikatnya dia bongkar aib dirinya sendiri. Ya, tidak. Kalau kita merujuk pada Islam yang Nabi bawa, kita akan tahu Islam yang hakiki itu syariat yang memang Allah patenkan dalam Quran dan sunnah Rasulnya. Makanya ulama menekankan sekali, kita kalau mau mendalami agama jangan bicara furu'iyah, bicara dulu dasarnya. Nanti kalau dasar sudah kita sering dengar dan kita sudah paham, kita akan tahu hukum yang datang itu untuk diikuti, bukan dilanggar. Nggak tumpang tindih. Kemarin kan musuh-musuh Islam kan nggak sportif. Namanya musuh, mau bilang apa ya? Nunggu kita lengah dulu. Masya Allah. 4 hari kita nggak nyalain handphone, pas buka kaget, sorban rame. Masya Allah ya. Subhanallah, ada apa dengan sorban nih? Ya, sampai mereka mengatakan kita anti sorban dan lain-lain. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Bahkan yang jago menghujat mengatakan bahwa cara pakai sorban itu begini, pelajaran buat dia. Kalaupun sorban sifatnya sunnah dan kita berkeyakinan Nabi pakai sorban, bukan itu permasalahannya. Yang ditekankan di sini kita harus paham sejarah pahlawan-pahlawan kita, jangan informasinya dari musuh Islam. Sampai kadang-kadang tipis. Ya, penampilan-penampilan Islam ini nyaris nggak seperti yang Islam inginkan gitu loh. Sehingga ngebahas, menghujat, mencaci, memaki. Ya, saya katakan dengan bahasa yang gampang. Wallahi, Rasul pakai sorban, sahabat pakai sorban, dan sorban beragam bentuknya. Sunnah sifatnya, tidak wajib. Tapi janggut lebih wajib ketimbang sorban, betul? Anda yang jago menghujat, jenggot kemana? Masya Allah. Jadi dengar sekalian ya. Jadi kadang-kadang saling hujat, saling caci, nggak ada keuntungannya. Negeri ini butuh ukhuwah. Ini musuh sudah jelas. Orang-orang yang anti-Islam memanfaatkan khilaf di antara kita. Mulutmu berbisa. Mengislah penting. Ajak bicara 4 mata. Nasihatkan Islam, ajarkan dalam agama. Menasihati ulil amri, menasihati pemimpin, menasihati sahabat,
menasihati seorang orang yang memang kita kenal dengan bahasa-bahasa yang Rasul ajarkan. Bagaimana caranya Abu Bakar mengislah Umar, caranya Umar mengislah Abu Bakar di hadapan Rasul, dan lainnya, dan lainnya, dan lainnya. Islam ajarkan. Maka memang yang perlu dipahami, yuk kembali ke Islam, bukan ke firqah. Yang dikatakan inna dina indallahil Islam. Agama Islam yang dimaksud ma'ana li washabil yauma, yang aku dan para sahabat berada di atasnya. Hati-hati ketika kita bongkar aib orang yang tidak seperti itu, Allah akan berikan bongkaran aib buat kita sendiri-sendiri nantinya. Subhanallah. Ini musuh Islam nih pengen nih. Musuh Islam pengen seperti ini. Sehingga antar orang Islam ini mengharamkan membangun rumah-rumah Allah di bumi yang mulia ini. Nah sekarang kalau saling cegah bangun masjid di negeri kita, yang diuntungkan siapa? Orang kafir. Akhirnya dengan gagah dia mengatakan, baiklah orang Islam sekalian, untuk zuhur ini silakan pakai gereja kami. Begitu kan? Maka ada masjid, mau bilang apa? Ini mau bilang apa? Ini sudah saatnya, ayo anak muda, bangsa Indonesia bangkit. Harga diri satu bangsa ketika paham sejarahnya. Mau sampai kapan kita yakin Cuy Na'din nggak pakai kerudung? Mau sampai kapan? Mau diem aja? Mau sampai kapan Ahmad Al-Lusi difitnah menjadi Thomas Matulesi, seorang Nasrani? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan Sisinga Mangaraja ulama difitnah menjadi orang Kristen? Mau sampai kapan? Hujatan, cacian, makian bab furu'iyah yang telah dibukukan, buang jauh-jauh. Saatnya Indonesia bersatu. Saatnya Indonesia bertauhid. Bukan cuma sekedar mengaji. Karena janji Allah, Allah sudah janji. Wa ma liz-zalimina min ansar. Kalau kesyirikan masih merajalela, tidak ada pertolongan, berarti kan tauhid yang mesti ditegakkan. Sudah saatnya ayo kita belajar, bukan hilaf yang dikedepankan. Ini sosial media, ini ilmu pengetahuan, bukan rujukan toh. Sekedar dimanfaatkan. Tabayun merupakan sebuah kebaikan. Ini berbahaya sekali, sehingga kita akan tahu nanti, oh iya, oh iya, oh iya. Orang yang berilmu akan mengislah dirinya, karena dia tahu aslih nafsak yasluh lakan nas. Ketika dia mengkritisi dirinya, otomatis orang lain terkritisi. Karena dia belajar, dia akan tahu ilmu itu akan mendatangkan keyakinan. Ilmu yakin. Ilmu akan membuka mata untuk melihat. Namanya ainul yakin. Ketika ilmu dan ain menyatu, itu yang dikatakan hakul yakin. Ketika hakul yakin telah datang, ikhlas akan menjadi hiasan dalam hidupmu. Cukuplah ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, beriman dengan yang Rasul bawa. Apa yang Rasul bawa? Cara hidup yang beliau ajarkan, yang beliau tekankan, yang beliau syarahkan dari Quranul Karim. Yang wallahi terjadi sekarang khilaf di antara kita karena nggak merujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nggak pernah mempermasalahkan pakaian Abu Bakar yang selalu kedodoran. Nabi nggak pernah mempermasalahkan beda pakaian beliau dengan Umar ibn Khattab, Umar dengan Ali, Ali dengan Utsman. Tidak. Yang penting kalian tidak isbal. Nggak dipermasalahkan. Kita dipermasalahkan sekarang. Ustaz pakai blue jean. Mengikuti pakai kodora ya, kasih di kelapa udah kayak urap, betul kayak getuk lindri kata saya. Anak muda kok begini, anak muda kok begitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kehancuran yang nggak bisa kita biarkan. Kemudian ulama mengatakan kalau sudah seperti itu, biasanya pelemah iman yang lainnya adalah ketika kita berlebihan dalam memperhatikan penampilan diri. Kita lupa bahwa ada standarisasi dalam Islam tentang masalah penampilan, baik pakaian, baik tingkah laku, ucapan, semua ada aturan main. Yang cukup contoh Rasulullah SAW bagaimana beliau mendakwakan kemuliaan, tidak menjadi sebuah penghakiman dalam kehidupan. Karena Rasul sendiri diingatkan sama Allah, ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi mayasya. Muhammad, kamu nggak bisa mendatangkan hidayah,
Jadi kalau bicara menyampaikan, ya sampaikan saja ya Muhammad. Begitu pula sampaikan kepada umatmu dengan bahasa balighu ani walau ayah. Sampaikan saja dariku walaupun sejumlah. Jangan pakai zon. Ini kan orang yang suka ngelihat sosial media. Sekarang kita bisa lihat tiap buka YouTube tuh Ustadz nimbul lagi. Siapa dia orang? Masuk ke semua kalangan. Ya, jangan dibikin bingung, jangan dibikin bingung. Kitanya belajar sehingga kita akan tahu nanti. Karena agama ini ya qala Allah ya qala Rasul wa qala sahabat. Kalau nanti ada qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, pendapat orang hilang dengan sendirinya. Tapi kalau kita nggak paham firman Allah, nggak paham sabda Rasul, dan kita nggak paham yang sahabat lakukan, kita bakal gampang menerima pendapat. Karena inna fil kalami la sihrun, dalam ucapannya ada sihir. Ya, pandailah kita menyampaikan kata, menjanjikan sebuah kebaikan, kita nanti bisa diikuti. Ini Indonesia, apa yang nggak diikutin sama orang? Ya, ini komunis yang benci hukum saja ada yang ngikutin, ada yang ngebela. Apalagi sekarang lagi ngetren nih, ya, tawaran-tawaran yang diingin oleh segelintir orang. Saya dengar bocoran ada partai PON, saya katanya betul. Ini kasiri. Iya, partai yang siap menggadaikan status kewanitaan dan kelaki-lakian, masya Allah. Loh, siapa yang mau peduli dengan mereka kalau bukan kita? Makanya yang susah menikah melalui kami lah. Kami jamin 3 hari 50 juta. Oh, masya Allah. Mut'ah yang terselubung. Mereka berani karena ini Indonesia, pasar bebas, nggak ada yang menghujat, betul. Lawang komunis dihujat aja ditangkap yang menghujat, masya Allah. Dan akan selalu seperti itu. Wallahi Indonesia milik kita, kita yang bakal bela. Caranya bagaimana? Mengembalikan tauhid, mulai memahami sejarah bahwa pernah ada orang-orang mulia di bumi pertiwi ini. Pernah ada orang-orang mulia di bumi Indonesia ini, yang Allah janji memuliakan negeri ini. Berkat rahmat Allah lah Indonesia merdeka. Dan Indonesia berani mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang pertama dalam Pancasila yang dijunjung tinggi. Sehingga kalau boleh diterjemahkan ketuhanan yang Maha Esa, agama lain maaf, karena Tuhan kalian gak Esa. Cuma musuh Islam akan mengajak dengan bahasa Islam yang Nabi sudah mengatakan qaumun min jildatina. Ketika Hudzaifah ibnul Yaman bertanya, ya Rasulullah sifhum lana, Nabi yang kabarkan ad-du'at al-abwabi jahannam, para pendakwa dari pintu jahannam. Ya Rasulullah sifhum lana, kabarkan sifat mereka. Nabi mengatakan qaumun min jildatina wa yatakallamun bil alsinatina, kaum yang sekulit dengan kita, bahasanya pun bahasa kita. Terjadi kita asing dalam bahasa Arab, ya. Kadang-kadang kita pikir lagi wirid, tapi lagu gambus. Kita di pojokan ambil ngopi sangu lagi. Taib, masya Allah. Bagus nih wirid. Bagus dari mana? Bagus. Ini lagu. Karena kita nggak paham. Lihat usaha orang-orang dulu, sampai tulisan Indonesia pakai bahasa Arab, betul? Dalam rangka apa? Supaya orang jangan asing sama huruf hijaiyah. Ini enggak, orang sekarang kan bingung. Ini apa, ada kayak huruf U titiknya 1 apa tat? Yang mana nih? Masa lo nggak paham nggak? Apa tat? Allahu alam. Dia juga nggak paham gitu ya. Ini nun. Ada yang bingung bedain mana fa mana qaf, belaga buram lagi. Anak buram insyaallah. Enak. Gimana sih ya? Bahkan banyak yang menghayalkan sorga dengan menggadaikan akidah, banyak. Ya Allah, nggak bisa. Surga nggak bisa didapat dengan cara yang haram. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Ini ihsan yang kalian inginkan datang dengan cara yang ihsan juga. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Tolong hukum dipegang.
Makanya Allah muliakan orang yang berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa sama orang yang berilmu dengan yang nggak berilmu? Ya beda, nggak sama. Jangan dibikin bingung. Ya jangan gampang terpancing. Kita kepancing aja dikit-dikit broadcast. Oh, kan saya udah bilang beberapa perjumpaan yang lalu ya. Broadcast yang baik, kita dapat pahala dari kebaikan yang diberikan. Tapi yang di broadcast siapa? Gitu loh. Jangan main copy paste, main kirim aja. Temen dia banyakan yang baru tobat. Baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Waduh, berat ini. Masya Allah. Islam dianggap barbel, berat, Masya Allah. Kayaknya bukan level aneh, emang cabai sambal pakai level. Agama dibikin seperti itu, ya Allah. Hati-hati ya. Mulut berbisa nih, hati-hati. Bisa itu bisa mematikan, seperti mulut yang bisa masuk ke tempat-tempat yang kadang-kadang kita nggak sangka bakal masuk. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Makanya salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang tergantung dia bisa menjaga lisan atau tidak. Al muslimun man salimal muslimin lisani wa yadihi. Orang Islam yang sejati dalam Islam, kata Rasulullah, yang paling bisa menyelamatkan orang Islam lain dari kejahatan mulut dan tangannya. Mulutmu harimau, ya. Tapi kalau kita mengatakan yang hak, ya ujian pasti. Kemarin ada yang tanya, Ustaz, katanya kalau orang di atas yang hak dalam jalan Allah yang benar, Allah yang bakal bela dia, Ustaz. Berapa banyak orang yang di jalan Allah kok kena hujat, kena caci, kena maki. Ya, yang dibilang Allah akan jaga dia bukan berarti Allah nggak uji dia. Jangankan dia, lawang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang doanya mustajab saja pun diuji oleh Allah. Kenapa? Karena dia manusia. Para sahabat pun sama. Kurang sabar apa Abu Bakar, betul? Masih dihantam sama Musailamah Al-Kadzab. Kurang kuat apa Umar bin Khattab? Masih dibunuh sama Abu Lu'lu' Al-Fairus. Kurang cerdas bagaimana Utsman bin Affan, dan kurang baik apa dia sama Fulus. Utsman bin Affan, Masya Allah, ini tangannya betul-betul terbuka. Utsman kalau minjemin uang ke orang dipakai buat makan anak-anaknya. Ketika anaknya besar mau mengganti uang yang dulu dia makan karenanya, kata Utsman, jangan. Sudah aku niatkan untuk kalian, jadikan uangku bagian dari kemuliaan yang kau miliki. Masya Allah, itu Utsman. Nggak ada ya, karena dia tahu unfik alik. Tetap dibunuh. Seberapa kurang sabarnya Ali bin Abi Thalib, sampai perang melawan musuhnya nggak pakai emosi. Kita pernah sampaikan, musuh jatuh tinggal tebas nggak jadi. Kenapa kau tak tebas lehernya Ali? Dia buang ludah ke mukaku. Terus aku emosi, jadi nggak aku bunuh dia. Coba kalau kita jadi Ali, betul? Ngapa dipotong-potong nih musuh? Dia buang ludah, kan begitu, mutilasi larinya. Makanya kita nggak hidup zaman Rasul, kacau ya. Iman kita nggak ada seujung kukunya iman para sahabat radhiyallahu anhum. Masya Allah. Tapi Allah uji manusia, Allah uji. Cuma manusia nggak dilihat dari ujiannya, tapi bagaimana dia menyikapi ujian. Karena orang diuji, siapa sih yang bisa memilih takdir? Siapa yang bisa memilih ujian? Nggak ada yang bisa. Makanya setiap sesuatu yang kita putuskan, pintu ujian yang telah kita tentukan. Kan sering dibilang, Anda yakin dengan dia, yakin. Kayaknya ini jodohan ini, Ustaz. Bismillah, yakin insya Allah ya. Capek jadi Jones mulu, Ustaz. Internet mulu tiap hari, Ustaz. Enggak dah. Ya Alhamdulillah kalau kayak gitu. Tapi jangan menganggap nanti kalau udah ijab kabul di puncaknya cinta. Awal ujian. Sekarang seminggu sekali ketemu kangen, betul? Ntar tiap hari, ya Allah dia lagi ya Allah. Nggak lata udah bagus, dia lagi gitu kan. Kebayang nggak kalau nggak punya misi dalam hidup kita? Masya Allah. Baiti jannati, rumahku surgaku. Hayalan. Paham si istri kalau suami bilang, mama baiti jannati, udah sering dengar Pak. Maksud papa gini, mah, kalau rumahku surgaku, apaan surga ada bidadarinya. Jadi yang namanya bidadari itu mah ngelinter dia di rumah.
Muter di rumah. Ini bidadari di atas aspal mulu, betul lah. Ngayap mulu. Ini surga kosong tak dari bidadari begitu. Bidadari ngayap mulu. Tapi awal ujian tuh, ya makanya Allah uji kita. Tapi demi Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji kita di luar batas kemampuan kita. Yang penting stabilkan iman kita. Ini kita bahas hal yang menyebabkan lemahnya iman. Indonesia ini akan mulia. Terbukti kok. Penghafal Quran terbanyak dari Indonesia kok. Cuma masalah waktu. Makanya jangan hobi menghujat, mencaci maki saja pemimpin-pemimpin kita. Yang krisis dalam kehidupan kita ini mendoakan mereka. Yuk doakan pemimpin kita. Ini minggu yang belum doain Pak Jokowi siapa? Doain dah. Emang nggak boleh? Boleh, doain. Anda punya senjata, doakan Pak Jokowi. Semoga Allah berikan hidayah, keistiqomahan dalam agama. Boleh nggak? Mudah-mudahan istrinya ikut kajian umahat di beberapa tempat. Boleh. Kalau dia kajian jangan rame. Datang nggak usah begitu. Mudah-mudahan Pak Gubernur, ya Masya Allah, dia udah janji ya kemarin di Mekah tuh ya, kita bakal kajian di Monas. Masya Allah, Insya Allah. Mumpung Monas 1, Tauhid belum bercabang, betul ya? Mudah-mudahan kita doain wali kota, kita doain bupati, kita doain camat, lurah, RT, RW. Ya Allah, orang beriman ini punya senjata yang namanya doa. Doa silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Sudahlah, buang jauh-jauh hujatan di antara kita. Sudah saatnya kita bergandeng tangan untuk belajar ilmu yang bakal membedakan mana yang hak, mana yang batil dengan sendirinya. Jadi bukan sibuk dengan aib orang lain. Hati-hati, mulut berbisa. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustaz. Seger ya. Masya Allah. Ustaz nih, ini mulut berbisa ini kan identik sama hal yang berbahaya gitu, Ustaz ya. Yeah. Kira-kira ya, kalau misalkan ucapan seorang itu berdampak ke keburukan-keburukan ya, kita katakan ucapannya berbisa, itu seperti apa, Ustaz? Apakah dia membicarakan kejelekan orang atau memfitnah orang, dan kemudian akibat buruknya itu apa gitu? Apakah ada konsekuensi akhiratnya atau bahkan di dunia pun kelihatan gitu? Likuli maqamin maqamun, walikuli maqalin maqalun. Sebenarnya berbicara itu semua ada tempatnya ya. Ketika kita harus menjelaskan tentang aib seseorang di hadapan seorang hakim, seorang polisi atau orang alim, boleh-boleh saja dalam rangka islah. Itu ghibah yang diperbolehkan. Tapi kalau kita bicara memang niatnya untuk merusak orang tersebut, ini yang paling bahaya. Ya, jadi yang dikatakan mulut berbisa ini lebih kepada tujuan menjatuhkan orang yang dibicarakan gitulah. Harusnya kita mengikuti salafus saleh. Ya, dimana ketika ada ulama ditemukan banyak kesalahannya, yang diingat bukan salahnya tapi baiknya. Ya, kalau dulu Imam Al-Iraqi, ya, beliau menemukan banyak kesalahan Imam Al-Ghazali ya dalam masalah hadis. Cuma yang saya salut dari beliau ini, beliau sendiri yang meng-up bahwa betapa Allah muliakan Imam Ghazali ketika di akhir hayatnya dia wafat dalam kondisi memegang buku Sahih Bukhari. Berarti nggak dikritisi salahnya, karena orang kan dilihat akhirnya. Ya begini, ilmu yang bermanfaat akan menggiring si pemiliknya itu husnul khotimah loh. Makanya sering di ustadz suka agak bawel berkaitan dengan nafkah yang kita cari. Jangan kasih anak kita yang syubhat, apalagi yang haram. Ya, ini bahaya sekali. Sekarang ini kan narkoba kan gratis. Berapa banyak korban sudah kita lihat depan mata kita. Ya, harusnya seperti di negeri Arab diberikan hukuman mati harusnya ini. Ada kisos buat orang yang menyebarluaskan narkoba ini. Cuma yang mau bilang apa? Kita nggak bisa jaga anak-anak kita. Di balik dinding dia sedang apa? Kita kajian sekarang di Masjid Agung Al-Azhar. Anak sedang apa di rumah kita nggak tahu, demi Allah. Siapa yang bakal jaga dia? Allah. Bagaimana Allah bisa menjaga dia? Kata Rasul, "Famanittaqasyubhat faqad istabara lidin wa irtih."
Orang yang menjauhkan syubhat telah menjaga agama dan kehormatan. Agama Islam, kehormatan, harta dan anaknya. Biasakan seperti itu. Nah, anak yang dibesarkan dengan cara yang halal, ya, dia akan berujung pada sebuah kemuliaan. Tapi kalau menuntut ilmu si anak dengan uang syubhat, uang haram, lihat. Siapa sih yang nggak tahu dia? Ummul Qura menjadi saksi, betul. Hafal Quran. Lihat, di hari tuanya benci sama sunnah. Kenapa? Karena ilmu bukan pada wadahnya. Tapi ingat, kakek nenek kita yang ilmunya nggak seberapa, tapi ketika menuntut ilmu nggak terkontaminasi dengan yang haram, juz amah saja, 1 juz saja, juz 30, bahkan nggak lengkap, bisa membuat mereka husnul khotimah, betul? Kenapa? Karena dasar yang betul. Dasar yang betul akan mengakhirinya dengan yang betul juga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau misalkan di zaman sekarang itu kan saat kita ngelihat kayak orang menggibah itu kan famous gitu ya, kayak tren lah ya, acara-acara TV gosip atau apa, itu kan salah satu bentuk jahatnya lisan gitu Ustaz ya. Iya. Nah, bagi kita nih Ustaz ya, bagi kita ya dalam kehidupan sehari-hari yang kita sering kadang juga kena dijelek-jelekin orang atau misalkan digibah, ada nggak sih tipsnya biar gimana sih harus menghadapinya? Lagi-lagi ilmu. Ketika kita berilmu, kita nggak terkecoh. Orang berhak bikin acara di TV, bikin kegiatan di sosial media, itu hak. Orang mau bikin silakan. Tapi kalau kita berilmu, kita nggak mengkonsumsi. Kita jangan dibikin bingung sama pabrik rokok yang di mana-mana. Jangan dibikin bingung. Oh, pabriknya begini. Dia nyumbang, kan rokok kan nyumbang buat kesehatan. Aneh sih mak, geleng pala ya. Tapi terjadi di kita. Bahkan banyak yang berangkat haji gara-gara keuntungan rokok. Nggak bisa dihindari. Ya itu kan produk yang dibuat. Kalau kitanya berilmu kita nggak mengkonsumsi, lah mereka produksi terus, kalau nggak dibeli tutup dengan sendirinya kan. Jadi orang Islam ini kalau Islamnya betul, itu mewarnai bukan diwarnai. Kita nggak terkecoh. Dulu juga Belanda datang bawa perempuan cakep dari Holland. Alat canggih pun dipertontonkan di bumi Indonesia. Tapi Tuanku Imam Bonjol nggak tertarik. Teku Umar nggak tertarik. Pangeran Diponegoro nggak tertarik. Kenapa? Mereka Islam yang mewarnai bukan diwarnai. Mereka nggak nguning-nguningin rambut biar kayak orang bule. Tetap punya karakter Islam seperti ini. Masya Allah. Tapi kita sekarang coba, kenal enggak, baru ngeliat dari TV aja udah diwarnain rambut. Ini lemahnya iman. Kenapa? Karena Islam tuh nggak melekat dalam diri kita. Musuh Islam tahu. Udah jangan dibikin bingung, bikin aja produk, pasti yakin. Dibikinlah Musab Fatimah. Orang Islam nggak bakal paham di mana letak perbedaannya. Apalagi orang Islam di Indonesia gampang, dia butuh solusi. Ajarkan sama anak-anak muda sana, sholat 3 waktu, itu solusi. Ini Jakarta macet, betul. Sehingga yang awam tuh, tapi ini bagus banget, Tat. Anak jadi sholat mulu sekarang, Tat. Daripada macet, anak tarik aja asal ke Johor, Tat. Ntar maghrib sama Isya di rumah, beres. Gitu aja repot. Kan ijab kabulnya jelas, Tat. Khilafnya cuma masalah mut'ah, itu urusan ulama. Yang penting kita nikah, Tat. Biar cuma 3 hari. Wow. Wow. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin 10 juta seminggu. Sah. Seminggu sah. Minggu depan, siapa yang mau? Masalah. Zina yang terselubung. Tapi ada yang daftar. Nah kalau kemaksiatan sudah merajalela, sallallahu alaikum zullan la yanjiu hatta tarji'u ila dinikum. Tegas sunnah yang Nabi katakan, kalian akan diliputi oleh kesesatan yang tak mungkin pudar itu kesesatan sampai kalian kembali ke agama kalian. Makanya ustaz-ustaz ngajak, ayo kembali belajar. Tujuannya apa? Supaya kamu tahu manfaat kamu untuk negeri ini. Mulailah berpikir memberi, bukan mengambil.
Negeri ini butuh generasi yang berpikir memberi, bukan mengambil. Sudah terlalu lama banyak orang yang berpikir mengambil, memberi. Maka orang yang memberi, orang yang punya harga diri. Lebih baik kecil kepala teri ketimbang gede ekor kakap. Harga diri. Bangsa ini butuh yang seperti itu. Lah kalau mencari susah, mencipta. Ciptakan pekerjaan. Kok dibikin bingung? Ini krisis, orang dibikin gak yakin sama ulama. Disuruh pindah ke bank syariah, sama aja tat. Tuh. Ada fatwa ulama loh. Ulama mana tat? MUI. MUI. Udah mulai gak yakin loh orang sama ulama. Hati-hati. Ini kan berbahaya sekali. Makanya kita nggak pengen seperti itu. Ini musuh Islam tahu. Orang Islam ini remeng. Lawang ada pendeta yang katanya mantan ustadz bilang dia sampein hadis tentang bahwa Islam nanti seperti buih di lautan terombang ambing. Betul. Berapa banyak orang Islam nggak bisa baca Quran, sementara buku petunjuknya Quran. Berapa banyak orang Islam nggak menghafal nama Tuhannya. Berapa banyak perempuan-perempuan muslimah minta digandeng tangan sama orang yang nggak kenal sorga. Ngayal masuk surga sama lelaki yang nggak kenal Allah. Ya terserah deh Ustaz, dia mau gimana terserah dia lah. Yang penting saya ke surga ujungnya. Ini nakodanya kotok ayam. Allah alam so. Oke, satu lagi di saat sebelum kita masuk sesi pertanyaan tanya jawab nih ya. Ada nggak sih perintah secara khusus dari Allah ataupun dari Rasulullah SAW tentang menjaga lisan ini? Atau ada nggak amalan yang khusus yang bisa kita praktekkan atau kita doa yang kita bisa lafazkan agar lisan ini terjaga gitu? Ayo, kalau bicara menjaga lisan ini, ulama lebih sering mengatakan bahwa jadikan lisan ini rotban min zikrillah. Banyak basah mengingat Allah. Jangankan kita, lawang Nabi saja bilang sama Aisyah ketika dia mencemooh Saudah yang fisiklinya gemuk dan lain-lain gitu ya. Ya kata Rasul, Aisyah kalau kau buang ludahmu ke tengah laut, laut berubah menjadi merah. Apa manfaatnya kau sebut fisik? Sementara Nabi menikah dengan Saudah karena kelebihan yang Saudah miliki yang nggak dimiliki oleh Aisyah. Apa kelebihan Saudah? Pandainya memasak. Nabi lihat baiknya. Tiap istri memiliki kelebihannya, bukan kekurangannya yang dicari. Makanya ketika Umar bin Khattab dikatakan sama orang yang pengen nanya tentang istrinya yang galak, Umar pun diam ketika istrinya diam, berkata kepada dia, kata Umar, bukan aku takut dengannya, dia telah melahirkan anakku. Yang dia ingat yang baik. Makanya sekali lagi ditekankan dalam Islam ini bahwa doa ini banyak. Antum bisa lihat di buka doa dan wirid tentang masalah doa untuk menjaga lisan. Tetapi bukan cuma sekedar doa itu. Biasakan mulut ini untuk banyak bertasbih, bertahmid, bertahlil. Mulut ini corong hati. Hati punya dua jendela, pandangan dan pendengaran. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, itu yang mewarnai hatimu. Kalau hatimu baik karena melihat yang baik, mendengar yang baik, yang keluar pun akan baik dengan sendirinya. Ini sudah kelihatan. Makanya ketika banyak orang menghujat orang per orang, antum jangan kepancing. Ustaz, antum dihujat, balas Ustaz. Oh enggak. Enak lagi dientengin dosa. Allah sudah janji kok ya, asal kita betul-betul istiqomah. Kata Allah, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Orang yang menyakiti kekasihku berarti menabuh genderang perang terhadapku. Udah serahin aja ke Allah. Ya, kecuali kalau dia sudah merusak Islam, kita akan bela. Kalau merusak diri kita nggak ada masalah. Karena la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Nggak ada yang berbahaya. Allah sudah berikan hidayah buat kita insyaallah. Mungkin kita masuk dalam sesi tanya jawab ya. Sister brother siap-siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa, dari mana? Nama saya Aisyah. Silakan Aisyah, dari mana? Yang mau saya tanyakan kehidupan sehari-hari. Saya sering melihat ada sesuatu yang misalkan nggak adil atau fair
poin tugas ngomong itu apa bisa dikatakan dengan saya bisa atau gimana? Karena saya nggak tahan kalau kuliahnya nggak benar atau yang apa tuh saya langsung terkatakin gitu. Gimana saya menyikapinya supaya karena kami suka introspeksi, tapi mulai saya nggak bisa nahan gitu karena kadang saya juga ngeliat begini ya gitu. Gemes ngeliat keadaan gitu ya. Iya. Jadi kalau yang nggak beres itu saya langsung kita lain, saya nggak mau nyimpan gitu. To the point ya. Ya, saya gimana mesti menyikapinya, apakah itu kategori saya bisa atau apa gitu. Jadi biasa sering komentar apa adanya, strike to the point aja gitu. Itu termasuk yang baik atau enggak, berbisa atau enggak? Iya. Ada doa Rasul tuh. Nabi mengajarkan Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha wa antaman khairu man zakkaha. Ya Allah, tolong jaga diriku ini dalam ketakwaan ya Allah. Kemudian sucikan. Karena Kaulah yang maha mampu untuk mensucikan jiwa ini. Sebenarnya kamu sudah punya sense of belonging dalam sebuah kehidupan. Bahkan dalam Islam itu kalau kita ngelihat sebuah keburukan kita diam, itu dibilang setan bisu. Cuma mungkin kamu perlu ngukur diri karena dalam yang kamu lakukan itu sudah amar ma'ruf nahil mungkar. Itu ada uslub, ada cara dalam penyampaian. Jangan sampai tujuan kamu betul, cuma caranya salah. Saya pernah contohkan dulu ada orang yang sedang ribut di jalan. Kita ngelihat keributan, lerai dong. Tapi dengan bahasa kita, sabar, bonyok. Betul nggak? Kok bonyok, Ustaz? Iya, karena bahasa sabar ini Allah ajarkan buat orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Orang yang beriman sabarlah. Sekarang kita nggak tahu kondisi mereka iman atau tidak. Main bilang sabar nggak bisa. Ya sekarang kalau memang kita yakin kita bisa merubah, rubah dengan tangan. Kalau kita nggak yakin, jangan rubah dengan lisan. Kalaupun bakal menimbulkan mudarat yang lebih besar, cukup doa. Karena islah dalam Islam ini nggak menimbulkan keburukan yang lebih besar. Jadi ada hukum sebab akibat dalam Islam ini. Ya, jadi terus kita harus tahu bahwa yang merubah itu Allah, bukan kita. Oh, kalau saya nggak ngomel tadi Ustaz, lain dah ceritanya. Masya Allah. Untung saya ngomel makanya dia ngomel. Gitu ya, jadi ribut dong. Jadi ribut dong kalau gitu. Harusnya nggak. Boleh, tapi kita harus punya uslub, cara untuk bisa menyampaikan. Karena ternyata memang kalau kita pakai bahasa yang baik, apalagi bahasa Islam, rahmatan lil alamin, insya Allah masuk ke semua kalangan, insya Allah. Ya, Wallahu a'lam. Jazakallah khairan penjelasannya, Ustaz. Ukti Aisyah cukup jelas ya jawabannya? Iya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke bagian brothers. Oke, kita ada ikhwan yang sudah nggak sabar banget nih. Boleh dibahas? Silakan. Dengan siapa? Dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Akan. Siapa? Akan. Dari Frankfurt. Ada sedikit pertanyaan. Dari Frankfurt. Dari Frankfurt, Jerman. Oh, Masya Allah. Jauh juga naik apa? Masya Allah. Silakan pertanyaan. Ada pertanyaan, Ustaz. Di tempat saya tinggal, tempat saya tinggal di Depok, itu lagi ada permasalahan mengenai. Bentar. Antum tinggal di Frankfurt atau di Depok? Depok. Ya, lanjut kan. Jadi gini, Ustaz, di Depok ini ada permasalahan yang namanya masalah film G30 SPKI. Nah, terus di kompleks saya ini di satu masjid ini memutarkan film tersebut, tapi orang-orang tidak setuju karena dengan alasan tertentu, misalnya kayak propaganda Orde Baru atau misalkan sejarahnya ini sudah kuno atau segala macam. Nah, bagaimana menyikapi hal-hal tersebut sehingga orang bisa maklumi kalau ini untuk dengan tujuan yang baik memutarkan film tersebut. Terima kasih. Ya.
Iya, menyikapi fenomena yang merupakan sebuah keputusan dari pimpinan negara. Artinya ada legalitas pemimpin. Ya tugas kita sam'an wa ta'an. Ya ini mendengar dan patuh gitu lah ya. Walaupun sebenarnya nggak wajib. Kalau saya sih melihat adanya arahan untuk kembali membangkitkan pengetahuan tentang G30 SPKI, ini usaha negara untuk membenci PKI. Bicara benar atau tidak cerita tentang berita tersebut, kita berhusnuzon. Karena nggak ada ulama yang berfatwa itu salah, gitu ya. Sehingga buat kita tidak hanya mempercayai film, kita harus yakin bahwa musuh Islam yang komunis ini ada. Dan dia sedang memecah belah umat. Anak-anak muda dibikin nggak akur, dibikin ribut, pengajian berkelas-kelas dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan usaha pemerintah tersebut kita pandang positif. Berarti negeri ini memang membenci komunis, gitu lah ya. Tapi mau bilang apa? Sekarang karena talbis ideologinya ini kan bebas di Indonesia. Sehingga orang tuh asal berani ngedebat, tampil, viral. Itu bahasanya. Sehingga banyak orang yang berani mengatakan, wah ini sih sudah gini, ini propaganda Orde Baru. Karena Orde Baru sendiri punya salah menurut pandangan mereka, gitu ya. Tadi yang kita sampaikan, kalau kita sibuk mencari salah, sampai kapanpun kita nggak akan pernah menemukan orang yang nggak bersalah. Contoh kayak kemarin ya, Raja Salman datang ke Indonesia. Itu raja salaman sama yang bukan mahram. Ya raja biarin aja. Kalau ulama kita kritik kan begitu. Ulama nggak mungkin bersentuhan. Kalau raja kan pemimpin. Yang paling penting dari seorang pemimpin apa? Dia mau mendengar ulama. Itu yang paling penting. Jadi bukan pemimpin yang dikritisi, salah yang diingat. Baiknya nggak disebut, ngasih pinjaman nggak pakai bunga, betul? Tuh, yang difitnah Wahabi itu, betul? Orang kan dikit-dikit kan Saudi Wahabi, Sunnah Wahabi. Wahabi pernah ada 300 tahun yang lalu tuh kelompok takfiri dan itu bukan sunnah. Ya, sekarang kita fitnah Arab ini Wahabi sehingga orang takut ke Arab. Nggak ada yang takut, ratusan ribu daftar tiap tahun ke negeri Wahabi naik haji, betul? Aman. Semua orang senang di negeri Wahabi, lihat. Bahkan sampai ada yang anteng di sana, masya Allah. Ada kerja di sana, betul? Pulang. Ini negeri kita nih dibikin bingung kita nih gitu loh. Lagi yang Wahabi siapa bro? Islam kok Wahabi, Islam kok kelompok ini, ISIS kelompok ini itu kan kelompok, itu kan firqah. Islam kalau mau dibilang rahmat untuk alam ini, yang Quran bilang inna dina indallahil Islam. Jangan pakai embel-embel. Jadi sikap kita menyikapi keputusan pemerintah itu kembali kepada niat ditayangkan film tersebut. Toh nggak ada kewajiban nonton, ya kan? Tapi sayang aja kalau nggak nonton. Allahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Cukup jelas. Oke, ada hadiah buat antum. Oke, sebelum kita berlanjut ke bagian sisters, sambil menunggu kesiapan dari jemaah juga, dari sisters, ada pertanyaan satu lagi dari anak muda nih Ustaz, dari jemaah. Ini mungkin meliputi kita biasa di pergaulan kali Ustaz. Bagaimana sikap yang benar ketika teman bercanda dengan menjatuhkan diri kita? Dicengin gitu Ustaz ya? Oceng. Iya. Misalnya, misalnya pita apa gimana gitu. Emang dia punya muka sayang kalau nggak dicengin gitu. Mukanya menginspirasi, ceng. Makanya kalau ngaca baca doa, kira-kira kama Hasan Taholki Fahasin Hulki gitu. Kira-kira muka cengan jangan banyak ngayap, mancing. Ya, akhi. Ya kalau sudah cengan ini menghina fisik, ya islah lah ya. Kan di kita kadang-kadang kan bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan setelah iman, betul?
Namanya Abdullah, mentang-mentang agak kereng dikit dipanggil si Ambon. Betul ya? Anak kesel sama dia, anak dipanggil Ambon. Harusnya Uton, dia juga gitu. Ya antum kalau sudah bahasa fisik ya antum islah lah ya. Karena mungkin dia ngeledek karena dia nggak berilmu. Tapi ya kalau munas la yantahi, omongan orang nggak ada selesainya. Ya saya ingat dalam dakwah nih, kan aneh duluan pakai jenggot ketimbang ente, betul ya? Jadi aneh duluan yang dicengin orang masalah jenggot. Jalan terus kenapa? Lawang bener. Kecuali kalau nggak bener, dari ngecengin sampai nanya, diam-diam tat, obatnya apa? Enggak, gua kasih tahu. Ngecengin kemarin kan itu. Asal antum di atas kebenaran, la yadurukum man dhalla idza ihtadaitum. Kalamun layan, omongan orang enggak ada selesainya. Ya sekarang alhamdulillah anak-anak muda berjanggut, bangga dengan janggutnya, betul? Sampai bajunya pakai janggut, betul ya? Dulu mana berani orang pakai jenggot di baju, betul ya? Ya udah, yang penting antum istiqomah di atas sunnah. Omongan orang nggak ada selesainya. Kecuali kalau bicara fisik, menghina, mencaci, ya sampaikan dengan bahasa hikmah. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi khawna wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman. Ya debat dengan bahasa yang asik. Bikin dia tuh malu, bahwa buat kita nggak ngaruh cengan dia gitu lah ya. Allahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Oke, kita lanjut ke sister side. Sudah siap mungkin? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dengan siapa? Dari mana? Nama saya Apri dari Setiabudi. Silakan Afri. Mau tanya Pak Ustadz, bagaimana solusinya bila kita dengar aib orang itu dari misalkan dari orang tua kita gitu. Mungkin keceplosan atau gimana gitu kan. Atau mungkin dari pimpinan kita di kantor gitu. Lagi ngobrol terus tiba-tiba keceplosan gitu. Terus gimana cara kita mengingkarinya agar kita nggak kena dosanya juga gitu Pak Ustadz. Karena kan takutnya kan namanya manusia gitu Pak Ustadz ya, nggak bisa. Bisa betul. Ya terus satu lagi Pak Ustadz, gimana caranya sih kita bertobat dari dosa-dosa gibah? Itu aja. Bertobat dari dosa gibah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertama maksudnya dia Kalau dengar aib orang secara nggak sengaja karena bosnya atau orang tuanya keceplosan itu. Ya beristighfar. Kadang-kadang siapa sih yang bisa menjaga maksiat dari mata dan telinga? Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta, kata Allah. Kalau Allah sudah jatuh cinta karena sunnah yang kita kerjakan, Allah bakal jaga telinga yang dengannya dia mendengar, mata yang dengannya dia melihat. Kenapa? Kita nggak bisa ngindarin maksiat dari mata telinga, nggak bisa. Anda udah nggak demen musik tat, wallahi tat. Cuma kadang ngegelar dagangan samping toko kaset, apal jadinya, betul? Kan begitu tuh kan. Iya. Mata juga begitu kan. Akhirnya kita nggak bisa. Tapi memang mata melihat, telinga mendengar, itu kan zinahnya di situ. Zinahnya mata melihat, zinahnya kuping mendengar ya. Cuma hati nggak terpaut. Gitulah. Makanya yang paling baik ya solusinya selain beristighfar ketika melihat, ketika mendengar ya, kita juga menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Apa sih yang wajib dengan yang sunnah? 5 waktu tambahin qobliyah ba'diyah ya. Puasa Ramadan kerjain puasa-puasa sunnah. Ini bulan Muharram nih ya. Puasa Tasu'a, puasa Asyura kerjain. Atau kita sudah zakat, tolong sedekah jangan tinggal. Sudah haji, rutinin umroh. Itu sunnah semua. Itu semua akan menjaga pandangan, pendengaran, tangan, kaki kita insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Cara tobat dari dosa gibah? Ya yang pertama tentu kita minta maaf langsung sama orang yang pernah kita gibah, karena urusannya kan antar manusia. Kecuali kalau kita sudah cari nggak ketemu, kembalikan ke Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Terus orangnya kan nggak tahu kita gibah, ya ngomong aja secara global.
maafin nih, mungkin saya pernah ngomong yang enggak, gitu aja, nggak usah detail. Jadi dulu tuh saya tuh yang pertama, yang kedua, rame urusannya deh kalau gitu. Global aja ya Allah. Oke. Jazakallah khair Ustaz. Insyaallah. Mudah-mudahan cukup jelas. Kita berlanjut ke brothers. Oke, mungkin dari sini jarang ketengok nih. Oke, Ikhwan, ya, boleh berdiri dibantu mic-nya. Terima kasih. Itu sudah. Jazakallah khair. Silakan sebutkan nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusma dari Cilincing. Oke, Ahlan. Yusuf, silakan pertanyaannya. Dan kalau saya itu di jurusan saya itu cowok dan cewek itu lebih banyak daripada ceweknya. Nah, di sana itu saya sebagai cowok banyak terkena fitnah yang wanita. Jadi berarti buat bagi saya ini dokter. Itu gimana sebagai laki-laki kita menghadapi wanita tersebut? Sekian. Bukan, Man. Di mana kantornya? Di dalam rumah sakit Pertamina. Kenapa itu? Poltekkes. Oke, jazakallah khair atas pertanyaannya. Boleh dibantu, Ustaz. Mic-nya kenceng bener kayak wasit bola. Bersemangat, Ustaz. Masya Allah. Udah nikah belum? Belum Ustaz. Lelet ente. Pantesan kegoda mulu kalau begitu. Ya semoga Allah mudahkan Anda menikah dapat pasangan yang solehah insyaallah. Karena ini ujian sampai kapanpun akan begini, apalagi memang banyakkan perempuan ketimbang laki, betul? Kan dia tanya bagaimana menghadapi fitnah ini, betul? Nikah. Solusinya itu. Kalau ente nggak nikah, 5 huruf buat ente. Lelet, betul? Ya, semoga Allah mudahkan antum. Masalahnya nih yang sering terutama nih tadi ada penekanan terutama tuh bosnya gitu. Jadi harus nikahin bosnya gitu saudara. Ya ala kulli hal akhi fillah. Fitnah itu akan selalu ada. Dan fitnah laki-laki ya wanita. Maka yang paling baik menghindari fitnah. Manis tato'ah. Laki-laki kalau paham manis tato'a, antum tuh punya harga diri yang sudah mampu. Berarti antum punya kekuatan untuk mampu menikah. Sehingga kalau antum merasa nggak mampu, antum betul-betul payah gitu loh. Masa nunggu perempuan yang bayar mahar, betul ya? Ya jadi memang solusinya begitu, nggak ada solusi lain. Antum puasa kuatnya siang, malam nggak kuat, betul ya? Tetap harus nikah gitu loh. Makanya kecuali kalau memang antum betul-betul nggak mampu, ya bertakwalah kepada Allah. Banyak dulu di majelis ilmu. Yaitu sudah fitnah tempat antum, mudah-mudahan jadi suges buat antum lebih cepat berumah tangga insyaallah. Amin. Ya. Amin. Oke, kita ada bakal biar bermudah-mudah ke majelis untuk tulis berputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana? Kanya. Ya. Oke, dari mana? Dari Kebayoran Lama. Oke, Taib, silakan. Iya. Ustadz, sebenarnya ada satu masalah yang selama ini udah saya kubur dalam-dalam. Masalah itu bukan dari saya, tapi dari keluarga gitu, Ustadz. Suatu saat ada keluarga yang menggunakan kesalahan itu hanya untuk mengedepankan egonya, dan dia pun berhasil, Ustadz. Kesalahan itu, masalah itu dijadiin alasan untuk menghindari saya. Pertanyaannya, Ustadz, apa perlu saya harus utarain masalah saya itu ke orang yang lagi dekat sama saya biar nantinya saya nggak dibilang nutup-nutupin masalah? Ya.
Seperti itu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah tutup aib anti dan dijaga sampai hari akhir nanti insyaallah ya. Lagi-lagi Islam itu mewarnai bukan diwarnai. Jadi jangan terpancing. Adapun tentang aib yang diangkat oleh orang itu pada hakikatnya cara Allah mengurangi dosa kita. Yakinlah bahwa al-amal bi khawatimiha. Amal itu tergantung akhir bukan awal. Siapa sih orang yang bisa memilih takdir di masa lalu? Apapun siapapun kita di masa lalu itu bukan kita yang akan datang gitu lah. Karena para sahabat juga ngalamin seperti itu kan. Nah, para sahabiat juga sama. Tapi kalau kita tahu bahwa kita punya Allah Ghafurur Rahim, jangan terpancing. Kecuali kalau mungkin bicara hukum yang perlu dalil, perlu bukti, perlu hujah, silahkan. Tapi jangan sembarangan, jangan terpancing. Karena kadang-kadang setan memanfaatkan orang ini untuk memancing kita, sehingga kita terpancing. Jangan. Ya, taubat kita dari masa lalu kita ini hanya untuk Allah. Ayakraha ayauda fil kufur badait angkotahullah kama yakrahu ayukjama wajhu finnar. Membenci untuk kembali ke masa lalu. Jadi kalau kita sudah punya aib, punya masa lalu, setiap orang punya aib. Karena manusia mana yang nggak punya aib, betul? Bisa kecil besarnya ya wallahu alam bisawab. Cuma judulnya salah. Tapi kan sebaik-baik orang yang punya aib, punya salah, yang mau bertobat. Ya ibadi, la ataitani bi qurabil ardi khataya. Summa lakitani la tusriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislah. Ini hadis qudsi loh. Kata Allah, wahai hambaku, hambaku, kalau kau datang menemuiku membawa dosa sebesar langit dan bumi, sementara kamu tidak berbuat syirik, kau minta ampun padaku, ku datangkan ampunan sebanyak dosa yang kau lakukan. Kira-kira dosa kita seluas langit dan bumi gak sih? Masya Allah. Yang seluas langit dan bumi aja, kalau kita tidak berbuat syirik, Allah datangkan. Jadi jangan terpancing, ya. Kecuali kalau memang dia bicara hukum, pengadilan, perlu untuk mengekspos, ya sampaikan di depan hakim. Jangan sampai di depan orang yang nggak ada manfaatnya. Akhirnya jadi kita membongkar aib kita sendiri, ya. Insya Allah nih teman-teman kita yang lebih dari 2.000 orang nih hadir ini, mendoakan anti semoga dijaga dari aib di masa lalu insyaallah. Buat kita semua, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Orang yang suka menutup aib orang Islam, Allah tutup aibnya nanti di akhirat insyaallah. Yang penting jangan buka aib sendiri Ustaz ya. Iya, jangan terpancing nanti malah membuka aib sendiri ya. Oke, dan mungkin itu bisa menjadi kesempatan untuk berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Karena lagi dizolimin kan Ustaz. Sedang terzolimi dan kamu bisa berdoa saat itu. Minta sama Allah, nih orang yang begini diberikan hidayah ya Allah ya. Jangan kita sumpah serapah. Nanti kejadian juga makin terus-terusan ya Allah, nih orang kurang ajar ya Allah, kurang ajar terus. Ya Allah, berikan hidayah kepada orang ini ya Allah. Mudah-mudahan dia bisa menjaga lisannya, jaga hatinya ya Allah. Itu kalau kita doakan orang yang tidak tahu kita doakan baik seperti itu, 70 malaikat mengaminkan kita. Masya Allah ya. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallah khairan atas penjelasannya Ustaz. Oke, kita akan lanjutkan sesi pertanyaan di bawah, di bazar. Jadi insya Allah lebih santai dan diskusinya juga akan lebih mengalir. Dan sebelum kita tutup majelis ini, sesi tanya jawab di atas, mari kita simak kesimpulan. Ya, Brother Said dan Sister Said yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Poin yang kita bahas bahwa mulutmu berbisa ini tergantung hatimu. Dan hatimu tergantung dua jendela yang dimiliki, pandangan dan pendengaran. Kalau kau lihat yang baik, kau dengar yang baik, hatimu baik, mulutmu akan mengeluarkan madu yang bermanfaat. Tapi kalau kau pandang yang buruk, kau dengar yang buruk, hatimu buruk, wallahi mulutmu berbisa. Ingat, lidah dalam mulut ini bisa menembus tempat yang tak bisa ditembus oleh peluru dan pedang. Maka jaga lisan kita, banyak berzikir.
Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Semoga manfaat insyaallah. Dan yang terpenting galang ukhuwah di antara kita. Jauhkan khilaf karena sudah dibukukan. Terus menuntut ilmu. Indonesia butuh orang-orang yang gemar menuntut ilmu. Derajat akan terangkat dengan sendirinya. Semoga Allah muliakan negeri kita. Lainnya insyaallah. Wallahu a'lam.